Jantung kota Surabaya, berdiri megah sebuah saksi bisu sejarah kelautan Indonesia. Monumen kapal selam. Ia bukan hanya replika, melainkan kapal selam sungguhan yang pernah mengarungi samudera, menjaga kedaulatan, dan menuliskan kisah heroik bangsa ini. Lebih dari sekadar museum, Mangkasal adalah jendela waktu. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo guys. Kita dari Bapak 7 PDB dan mau melaksanakan studi lapangan di Monumen Kapal Selam. Kami dari kelompok 7 PDB 94 memiliki sebuah misi, membawa narasi sejarah yang kuat dan relevan ke hadapan generasi muda. Dari sekian banyak potensi yang ada, kami memilih Monumen Kapal Selam KRI Pasopati 410 di Surabaya. Alasan kami sederhana namun mendalam. Mangkasal adalah simbol nyata nasionalisme dan bukti konkret atas pengorbanan mempertahankan kedaulatan bangsa. Baik, kami dari Kota Salangga, tepatnya kita di sini ingin membaca wawancara dan mengetahui insight-insight yang ada di Monumen Kapal Selam ini. Oke, di sini dengan Bapak dengan Panji. Oke, Bapak Panji. Yang pertama, latar gimana sejarah dan latar belakang dari Monumen Kapal Selam itu sendiri. Untuk latar belakangnya, jadi ini adalah kapal selam buatan dari Rusia pada tahun 1952, kemudian digunakan Indonesia pada tahun 1952 sampai dengan 1989. Jadi kapal selamnya digunakan untuk perang Trikora dan perang Seroja, kemudian untuk penumpasan di Timur itu. Kemudian kapal selamnya dipensiunkan 89, 96-nya itu dipotong-potong untuk proses perpindahan dari Pelabuhan Surabaya ke tengah kota Surabaya. Untuk prosesnya kurang lebih 8 tahun. Baru dibuka untuk monumennya tahun 1998. Berarti awalnya ini memang kapal selam untuk operasi ya, betul. Nah, kemudian di pusat kota. Ya, tengah kota Surabaya. Kemudian yang menarik atau yang unik dari Monumen Kapal Selam ini apa? Untuk hal yang menarik di kapal selam ini, jadi di sini tuh bisa dijadikan tempat edukasi kan, dan juga bisa mengenal sejarah kapal selam dan juga gimana sih fungsi dari sistem di kapal selam seperti apa. Kalau secara Sebelumnya saya sebelumnya dengan Bapak siapa? Pak Randy. Pak Randy ya. Bapak Randy, ini apakah ini kunjungan berapa atau sudah pernah berkunjung ke Monumen Kapal Selam ini? Sudah sering Mas, sudah sering. Ini yang kelima kali. Kira-kira apa? Apakah sekedar mengunjungi atau sekedar mengunjungi beri edukasi untuk anak-anak? Selanjutnya biar isi waktu libur lah Mas. Jadi tujuan utamanya sih itu untuk mengisi libur, libur sekalian untuk nambah edukasi untuk anak-anak. Mas, apakah Bapak ada Monumen Kapal Selam ini kenapa sejarah ini? Tapi ya Mas, karena apa ya, kita bisa rapi, kita bisa mengenal sejarah tentang TNI ya, apa? Ini adalah KRI Pasopati 410 tipe Whiskey Class buatan Uni Soviet atau Rusia tahun 1952. Perannya sangat vital bagi Indonesia. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Panji, salah satu petugas di sini, KRI Pasopati mulai digunakan oleh Indonesia sejak 1962 hingga 1989. Dalam ruangan ini terdapat tempat tidur yang dulu dipakai oleh para awak kapal dan juga terdapat foto dari para komandan KRI 410 Pasopati. Dari foto-foto ini kita bisa mengetahui siapa saja yang dahulu menjadi komandan dari KRI 410 Pasopati. Setelah dipensiunkan pada tahun 1989, kapal ini dipotong-potong dan dipindahkan secara bertahap dari pelabuhan ke lokasi ini. Proses pemindahan dan perakitan kembali memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Baru pada tahun 1998, Monumen Kapal Selam resmi dibuka untuk publik. KRI Pasopati 410 adalah kapal selam bermesin ganda. Dalam kapal ini terdapat pintu berbentuk bulat dan seperti ini cara melalui pintu tersebut. Jujur saja, kami sedikit kesusahan saat melewati pintu ini. Setelah dipensiunkan pada tahun 1989, kapal ini dipotong-potong dan dipindahkan secara bertahap dari pelabuhan ke lokasi ini. Proses pemindahan dan perakitan kembali memakan waktu kurang lebih 2 tahun. Baru pada tahun 1998, Monumen Kapal Selam resmi dibuka untuk publik. KRI Pasopati 410 adalah kapal selam bermesin ganda. Inilah keunikan teknologi di masanya, yang memungkinkan kapal ini beroperasi maksimal baik di permukaan maupun di bawah air. Bagi sebagian pengunjung, tempat ini adalah tujuan favorit. Kami berkesempatan berbincang dengan Bapak Randy yang sudah menjadi langganan di Mangkasal. Edukasi dan rekreasi menjadi tujuan utama. Bapak Randy juga memberikan kesan positif terhadap pengelolaan monumen ini. Mangkasal menyimpan tantangan operasional yang unik. Yang menarik, pengelolaan Mangkasal mulai dari gaji karyawan hingga biaya operasional dibiayai murni dari hasil penjualan tiket. Monumen ini beroperasi tanpa bantuan dana dari pemerintah. Hal ini menuntut Mangkasal harus terus berinovasi untuk mendatangkan pengunjung. Dan intensitas kunjungan menunjukkan adanya kesenjangan yang ekstrem.
Pada hari biasa, pengunjung hanya berkisar 20 orang per hari. Namun, saat libur panjang, angka ini melonjak drastis, mencapai 1.000 hingga 1.500 pengunjung per hari. Dengan terus beradaptasi dan memanfaatkan media modern, Moncastle berhasil menjaga relevansinya di tengah perubahan zaman. Kami juga melakukan survei terhadap pelajar dan mahasiswa, dan berdasarkan hasil survei tersebut, kami mendapatkan sebagian besar responden menyatakan pernah mengunjungi museum atau tempat bersejarah sebelumnya. Mayoritas menilai bahwa Moncastle layak dikembangkan sebagai sarana edukasi publik dengan penilaian dominan skala 4 dan 5. Dari sisi manfaat, responden merasa museum ini mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sejarah, pemerintahan, dan peran dari monumen kapal selam, serta menunjukkan urgensi pengembangan yang sangat positif. Selain itu, Moncastle dinilai memiliki nilai penting sebagai pusat informasi sejarah yang mudah diakses masyarakat. Fasilitas dan penyajian informasi yang baik dianggap mampu menjadikan museum sebagai sumber edukasi yang relevan dan bermanfaat, terutama bagi pelajar dan para peneliti. Secara keseluruhan, data menunjukkan persepsi publik yang sangat positif, dukungan tinggi, dan harapan besar bagi Moncastle untuk terus dikembangkan sebagai media pembelajaran sejarah yang informatif dan menarik. Monumen Kapal Selam Surabaya adalah simbol ketangguhan Angkatan Laut kita. Tempat ini mengajarkan kita bahwa sejarah adalah guru terbaik. KRI Pasopati 410 bukan hanya besi tua, melainkan harta karun edukasi yang wajib kita jaga. Kunjungilah, rasakan lorong-lorongnya, dan biarkan kapal selam ini bercerita tentang perjuangan yang membentuk Indonesia hari ini. Sekian video tentang Monumen Kapal Selam dari kelompok kami. Terima kasih.